dengan disahkannya Undang-Undang PPRT ini, apalagi Pak poin-poin yang secara nyata ini berubah? Jaminan hukumnya, ada kepastian hukum terkait dengan salary, perlindungan, BPJS, kesehatan dan BPJS tenaga kerja, kemudian juga ada masa cuti, masa istirahat dan sebagainya yang diatur semuanya dalam kesepakatan bahwa gaji itu tidak ada batasan minimal maupun maksimal, tergantung kesepakatan. Perlindungan pekerja rumah tangga ini lebih mengarah kepada bagaimana asas kesepakatan tadi. Dengan adanya Undang-Undang PPRT ini, pekerja rumah tangga yang memang sudah bekerja saat ini dengan para pemberi kerjanya harus membuat kontrak tertulis hitam di atas putih, Pak, atau seperti apa? Ada yang boleh langsung, ada yang saya pikir juga tidak perlu membuat, tetapi kesepakatan itu sudah terbangun. Nah, kalau yang direkrutnya berdasarkan kekerabatan bagaimana, Pak? Kalau kekerabatan dalam konteks kita punya keluarga, yang kemudian dia punya rekan, punya tetangga yang mau bekerja di tempat kita, ya itu pekerja rumah tangga. Tapi kalau misalkan dia kerabat, keponakan, atau apa kita tinggal di situ, dia ngebantu di rumahnya, tidak termasuk dong sebagai pekerja rumah tangga. Pemirsa Kabar Nusantara, setelah penantian selama 2 dekade lebih, akhirnya DPR RI mensahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Undang-Undang PPRT pada hari Kartini lalu di tanggal 21 April 2026 di rapat paripurna DPR RI. Dan tentu banyak sekali jutaan dari pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia bersuka cita dengan disahkannya undang-undang ini dan berharap akan menjadi payung hukum bagi para pekerja rumah tangga yang selama ini dinilai belum mendapatkan perlindungan yang memadai. Dan pada episode kali ini kita akan bahas bagaimana DPR RI bisa memastikan bahwa Undang-Undang PPRT bukan hanya sebatas pasal di atas kertas, namun juga dapat menjadi kado indah bagi para pekerja rumah tangga. Dan kita akan bahas langsung nih pemirsa dengan pembuat undang-undangnya nih. Bapak Bob Hasan selaku Ketua dari Badan Legislasi DPR RI dari fraksi Gerindra dan juga Dapil Lampung II. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu. Siap. Kita mau bahas soal Undang-Undang PPRT. Iya. Disambut sangat meriah Pak dengan tepuk tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan juga tentu syukur. Diharapkan bisa membawa perubahan Iya. kepada kelayakan yang bisa diterima para pekerja rumah tangga di Indonesia. Nah, kita sudah melihat bahwa ini masuk ke dalam prolegnas dari tahun 2004 ya Pak. Ini perjalanan yang panjang. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan DPR Pak dalam proses yang begitu panjang dan ada revisi puluhan kali? Ya, jadi gini Mbak, posisi untuk prolegnas terdekat itu sebenarnya tahun 2025. Ya, kita baru masukkan target prolegnas dan kemudian yang jauh sebelumnya seperti 2004 maupun juga ada beberapa kali memasuki tahapan prolegnas prioritas itu memang ada hal-hal yang pada akhirnya pada penyusunan kita di tahun 2025 itu banyak perubahan dan bahkan hampir pasti perubahannya itu baru. Oke. Ya, tidak mengadopsi apa yang sudah tersusun yang sebelumnya. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena banyaknya dinamika yang kemudian kita menghapuskan huruf R terhadap kalimat perlindungan menjadi pelindungan. Oke. Jadi pelindungan ini memiliki manfaat yang lebih universal, yang bukan hanya sebatas kepada perlindungan pada sosok pekerja rumah tangga, tetapi apa yang terkait dengan pekerja rumah tangga tadi, misalkan tempat bekerjanya, pemberi kerjanya, maupun juga dengan negara dalam hal ini beberapa konsep fasilitas yang bertanggung jawab atau hadir terkait dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Oke. Ya, khususnya di sini pekerja rumah tangga. Maka oleh karena itu ada BPJS, ya. Kemudian ada kalau pekerja formal itu ada cuti dan sebagainya. Yeah. Nah, itu mulai lahir seperti itu dan ini tentunya diulang dari awal ya. Tidak lagi kita mengadopsi pikiran-pikiran yang kemarin sehingga terjadi sebuah evolusi yang besar bahwa yang asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga itu telah bergeser menjadi pekerja. Ya, artinya tentu dengan proporsional dan profesional
Namun demikian memang untuk itu ada susunan tuh, karena ada pemerintah daerah, pemerintah pusat yang akan melakukan proses vokasi, ya, pelatihan, ya, kepada setiap pekerja rumah tangga. Itu tujuannya ada. Tujuannya ada karena pada suatu titik nanti pekerja rumah tangga ini yang sebelumnya adalah informal atau yang hari ini adalah informal, boleh jadi nanti akan menjadi formal. Masih boleh jadi? Ya, boleh jadi, karena kan sekarang ini kan pekerja rumah tangga ini kita coba masukkan ke dalam bagian daripada pekerja, tetapi baru pada tahapan informal. Ya, itu. Jadi, tapi kan kalau kita sama-sama tahu di rumah tangga itu sangat perlu sekali dengan pekerja rumah tangga ini. Nah, ini kan sudah digodok selama 20 tahun lebih ya Pak ya. Nah, jadi apakah dengan disahkannya Undang-Undang PPRT ini, Bapak menilainya sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap pekerja rumah tangga atau justru sebagai bentuk nyata bahwa sebenarnya negara ini terlambat untuk memberikan perlindungan, Pak? Jadi begini, tidak ada kata terlambat di sini, hanya karena konsep cara berpikirnya. Artinya apa? Mengapa kita tidak mengadopsi yang lama, walaupun ya ada beberapa hal, 1-2 yang juga kita terapkan di dalam RUU PPRT yang terkini. Artinya jangan kita berpikirnya bahwa ini mau diadopsi kemudian karena udah 20 tahun kita ini merencanakan ini. Tidak. Jadi kita harus ada melihat politik hukum, ada pergesekan-pergesekan yang menjadi pemandangan bagi pembentuk undang-undang. Jadi jangan sampai ada undang-undang yang kemudian nanti bertabrakan dengan undang-undang yang existing. Nah itu loh. Jadi kalau kita mau mengangkat marwah daripada pekerja rumah tangga, tentu kita juga tidak boleh menyentuh kepada undang-undang tentang tindak pidana pencurian orang, undang-undang tentang anak di bawah umur yang bekerja, ya, tentang anak, ya, perlindungan anak. Nah ini kan macam-macam ini kan harus menjadi perhatian, ya. Dan juga undang-undang ketenagakerjaan yang formal, karena yang formal itu ada batasan terkait dengan bagaimana itu UMR dan sebagainya. Nah kan tidak sebagai pendatang baru tidak tiba-tiba kita mengambil sebuah kesepakatan, kita coba RDP (Meaningful Public Participation) dengan Jala PRT dan juga pegiat-pegiat tentang PRT yang lainnya, bahwa cukup dengan kesepakatan ya bahwa gaji itu tidak ada batasan minimal maupun maksimal, tergantung kesepakatan. Ada yang lebih suka antara yang pemberi kerja dengan penerima kerja, dia tinggi gajinya. Mungkin sama dengan buruh atau dengan pekerja formal lainnya gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin karena baru kenal dan sebagainya sangat minim. Tetapi ini tentunya kesepakatan. Kalau udah bicara kesepakatan kan kalau pekerja rumah tangganya kan dia akan ada pilihan sendiri buat dia mau kerja atau tidak di situ. Nah kalau pemberi kerja mungkin dia menawarkan, "You mau nggak gaji sekian di sini?" kan gitu. Nah ini pun sebelumnya yang menjadi tarik ulur kemarin terakhir itu dikhawatirkan nanti kalau ada satu perselisihan, ada gugatan imaterial. Seperti apa itu Pak? Nah misalkan pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja, ya kan, itu dia ada satu perselisihan. Misalkan tidak dibayar gaji 3 bulan. Nah, jadi pekerja rumah tangga bisa saja. Nah ini yang dikhawatirkan kemarin. Sebelum disahkan ini memang kita RDP terus. Memang itu pelan-pelan gitu. Kita lihat ada kekhawatiran nanti ada gugatan imaterial yang begitu besar. Dengan jumlah yang besar, misalkan gajinya hanya 2 juta. Kalau kali 3, 6 juta. Tetapi imaterialnya karena nggak suka 50 juta. Nah, itu material 6 juta, imaterial. Nah, maka kita panggil dari Koani, kita panggil dari beberapa ahli hukum dan sebagainya. Kira-kira sarana apa yang sehingga tidak bergesekan. Ya, akhirnya ada lembaga tersendiri di Kemenaker yang kita bentuk, kita susun untuk mengatasi khusus masalah itu. Oh, berarti ini lembaga baru, Pak? Lembaga baru di Kemenaker. Berarti nanti setiap aturan turunan yang akan digodok oleh pemerintah selama setahun ke depan, ini lembaga yang ada di Kemenaker ini yang akan jadi perselisihan, EDR. Jadi EDR itu Alternative Dispute Resolution. Jadi lembaga yang dibangun tujuannya untuk hanya persoalan perselisihan tentang gaji. Baik. Jadi misalkan gaji tidak dibayar atau janjinya sekian, kan gitu kan. Nah itu nanti melalui musyawarah RT RW
Nah, kemudian kalau tidak putus dalam musyawarah RT RW, maka diangkat ke Oke. atas, tetapi itu rekomendasi putusannya. Jadi Baik. untuk tidak melakukan satu gugatan yang lainnya. Oke. Nah, kalau gugatan lain bebas aja, kalau perdata misalkan dia mungkin ada main keluarga lah, tipu kiri, tipu kanan, ya kan? Atau pidana kan ada ya, ada kekerasan, ada KUHP-nya. Oke. Ini hanya khusus lembaga ini menangani perselisihan tentang Oke. gaji. Oke. Nah, ternyata sebanyak itu yang digodok oleh DPR ya Pak. Pertimbangan-pertimbangannya sampai harus konsultasi dengan banyak pihak dan iya. juga melihat undang-undang lain supaya tidak Betul. ada yang saling bertabrakan. Betul. Nah, mungkin masyarakat berpikir gampang sekali membuat undang-undang, ternyata prosesnya sangat panjang. Tidak. Nah, dari tadi kita sudah ada Bapak menyinggung sedikit terkait dengan bagaimana upahnya dan juga apa lembaga yang sudah ada untuk mengatasi perselisihan seperti Iya, imaterial iya. tadi. Apalagi Pak poin-poin yang secara nyata ini berubah di ada undang-undang Ya, PPRT jadi ini? contohnya kayak jaminan kesehatan ya, jaminan sosial kesehatan sama jaminan sosial tenaga kerjaan, BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerjaan. Harus didaftarkan Pak? Jadi sebelumnya kami sudah akhirnya memanggil dari BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerjaan. Nah, kira-kira ini keberatan nggak ini pemberi kerja untuk bayar? Yes. Nah, bagaimana caranya supaya tidak keberatan? Akhirnya kita ada kesepakatan untuk pekerja rumah tangga itu ada setoran yang tidak terlalu mahal. Tetapi Oke. kemudian setiap pekerja rumah tangga punya BPJS kesehatan, punya BPJS tenaga kerja sebagaimana pekerja formal. Oke, berarti untuk iurannya tersendiri khusus untuk pekerja rumah tangga Nah, begitu jadi Pak? pekerja rumah tangga harganya tersendiri. Dan itu ada kalau BPJS kesehatan, misalkan kadang-kadang kan dari setiap pekerja rumah tangga punya tuh BPJS kesehatan, kan tidak boleh tiban 2 kali. Yes. Nah, tetapi kalau ketenaga kerjaan itu ada. Jadi artinya dengan disahkannya undang-undang ini otomatis ya gaji itu meningkat. Karena gaji meningkat itu dengan catatannya adalah apa? Ya tentunya dengan posisi ditambah untuk membayar, pemberi kerja itu membayar asuransi itu. Nggak mahal, cuma 48.000. Nah, kini kita kalau bahas case ya Pak ya di lapangan, dan mungkin banyak pekerja rumah tangga yang ingin didaftarkan BPJS-nya, kesehatan ataupun ketenaga kerjaannya, namun itu kan menggunakan kartu keluarga nih ya Pak ya. Nah, ini kita bahas case by case. Ada yang mungkin dari si pekerja rumah tangga ini sudah statusnya sudah berpisah dengan pasangannya namun belum pisah kakak gitu. Nah, otomatis kan kalau dia mendaftar BPJS-nya, si pasangannya akan ikut tertanggung padahal sudah tidak bagian dari keluarganya dia. Itu bagaimana Pak? Dibahas nggak sampai ke seperti itu? Untuk pekerja rumah tangga itu tidak bisa melepaskan dia sendiri. Ya artinya dia kalau ada pertanyaan hambatannya adalah kakak dan sebagainya, itu bukan hambatan. Ya. Artinya kalau dia sudah punya KTP, nah dia bekerjanya di mana? Pemberi kerja. Pemberi kerja ini juga tidak lepas, dia akan membantu untuk mempermudah sehingga setiap pekerja rumah tangga dapat terdaftar sebagai penerima BPJS ketenagakerjaan. Karena BPJS ketenagakerjaan itu tidak bisa lepas dengan pihak lainnya yang tempat dia bekerja seperti itu. Berarti tetap diusahakan harus terdaftar ya Pak? Bukan diusahakan harus terdaftar. Memang itu undang-undang yang mengamanatkan. Gitu loh. Nah, di dalam undang-undang PPRT ini juga, dan Bapak juga menyebutkan waktu di rapat paripurna, setiap orang yang membantu lingkup pekerjaan rumah tangga yang berdasarkan adat, kekerabatan, kekeluargaan. Tidak termasuk dalam pekerja rumah tangga. Nah itu ya, gimana karena maksudnya kan Pak? banyak fasilitas-fasilitas yang berbeda ya kan, yang artinya memang dari keluarga, dia keluarga tinggal di situ, mungkin ada yang dikuliahkan atau mungkin ada yang dengan juga ada gaji dan sebagainya, tetapi dia kan tidak termasuk kategori sebagai pekerja rumah tangga di situ. Walaupun dia turut membantu pekerjaan rumah tangga? Iya, semua juga begitu. Sama saya misalkan punya anak saya mau kerja apa dia menjadi pekerja rumah tangga? Kan begitu. Jadi semua kalau kekerabatan itu sulit untuk kita masukkan di dalam itu. Nah, kalau yang direkrutnya berdasarkan kekerabatan bagaimana Pak? Kalau kekerabatan dalam konteks kita punya keluarga, yang kemudian dia punya rekan, punya tetangga yang mau bekerja di tempat kita, ya itu tetap pekerja rumah tangga. Oh, tetap pekerja rumah tangga. Tapi kalau misalkan dia kerabat, keponakan atau apa kita tinggal di situ dia ngebantu di rumahnya tidak termasuk dong sebagai pekerja rumah tangga. Jelas batasannya berarti ya Pak ya. Jelas, gitu. Nah,
Masih banyak yang harus dibahas Pak, mungkin di segmen berikutnya juga terkait bagaimana implementasi dari Undang-Undang PPRT ini. Ya. Tetap bersama kami pemirsa di Kabar Nusantara. Anda kembali menyaksikan Kabar Nusantara, pemirsa. Kita masih bahas terkait dengan Undang-Undang PPRT ini dengan Pak Bob Hasan. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak. Yeah. Tadi kita sudah sepakat ya, berarti kalau misalnya memang direkrut dari kenalan tetangga atau apa, itu berarti tetap masuk dalam pekerja rumah tangga. Ya, itu, nah, itu ini berarti dia langsung direkrut langsung tanpa lewat P3RT. Oke. Ya kan, tanpa perusahaan pengerah tenaga kerja tadi. Betul. Ya, tapi kalau itu langsung karena kenal lewat kerabat, misalkan, itu termasuk pekerja rumah tangga. Nah, hal-hal seperti ini kan Pak sebenarnya sulit untuk diawasi karena memang ranahnya sangat privat ya Pak ya, di dalam keluarga orang lain gitu. Gimana untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mengimplementasikan Undang-Undang PPRT ini Pak? Ya, begini. Sebenarnya kita di Balik itu ada metodologi dalam membentuk sebuah undang-undang yang menghasilkan materi muatan sehingga lahirlah pasal-pasal. Ya. Jadi pasal-pasal itu tidak serta-merta lahir, ya tidak sembarangan lahir. Itu berdasarkan fakta dan data yang kita peroleh melalui acara yang namanya rapat dengar pendapat umum. Dan itulah yang dimaknakan pada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan bagi pembentuk undang-undang. Karena disitulah fakta dan data kita peroleh. Nah itu yang disebut dengan meaningful public participation. Kita buat undang-undang itu betul-betul mengasah asuh dan asih. Wah, jadi keren, kita lihat dari pandangan-pandangan luar, kemudian kita abstraksikan bertelur menjadi norma, norma bertelur menjadi materi muatan bertelur menjadi pasal. Yes. Jadi metodologinya enggak betul-betul kita menganut skema batu uji kita dalam Undang-Undang 45, ya kan? Bahwa pekerja rumah tangga itu jaminannya negara harus hadir karena negara pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 45 dan negara Indonesia adalah berdasarkan negara hukum. Ya, Rechtsstaat. Nah, kemudian baru pasal 28 tentang hak asasi manusia dengan jaminan sebagai pekerjaan dan sebagainya. Nah berarti ini Pak dengan adanya Undang-Undang PPRT ini, apakah saat ini pekerja rumah tangga yang memang sudah bekerja saat ini dengan para pemberi kerjanya harus membuat kontrak tertulis hitam di atas putih Pak? Atau seperti apa? Ada yang boleh langsung, ada yang saya pikir juga tidak perlu membuat, tetapi dengan umum saja, tetapi kesepakatan itu sudah terbangun. Nah, artinya, apapun perselisihan dan sebagainya, nanti akan musyawarah dan mufakat di RT RW. Ya. Karena yang disepakati itu kan hanya tentang gaji, setiap tanggal berapa. Ya kan, kalau ada cuti dan sebagainya, ya mau ditulis boleh, nggak ditulis juga nggak apa-apa. Kalau dari Undang-Undang PPRT sendiri, ketentuan cutinya bagaimana Pak? Kalau cuti itu kan umum ya orang lebaran pasti pulang. Lebaran pulang ya kan. Jadi kesepakatan. Jadi pelindungan pekerja rumah tangga ini lebih mengarah kepada bagaimana asas kesepakatan tadi. Ya, jadi mengangkat martabat, dignity daripada pekerja rumah tangga yang sebelumnya sebagai asisten maupun juga buruh atau bukan buruh, pembantu rumah tangga ya, itu menjadi pekerja rumah tangga yang dimana setelah itu hubungan hukum antara pemberi dan penerima kerja itu equal. Nah itulah berlaku dalam asas hukum equality before the law. Nah berarti untuk para pekerja rumah tangga yang saat ini mungkin nanti seiring berjalannya, sekarang masih membuat aturan turunan nih Pak. Berarti dalam jangka 1 tahun ini apakah undang-undang itu berarti belum berlaku nih? Jadi bagi yang tidak diatur di dalam peraturan pelaksanaan berlaku. Sudah berlaku. Setiap undang-undang semuanya yang tidak masuk ke dalam bagian aturan pelaksanaan itu berlaku. Terkait dengan upah, cuti itu berarti sudah berlaku. Kalau upah dan cuti kan kesepakatan sudah berlaku. Gitu. Nah kalau dari pekerja rumah tangga ada yang merasa tidak puas atau keberatan, perselisihan. Lapor kemana Pak? Sebelum adanya peraturan pelaksanaan sudah mulailah ke RT RW. Maka oleh karena itu pekerja rumah tangga, pemberi kerja dalam hal ini
segera mendaftarkan kepada RT RW setempat seperti itu. Berarti bisa kita sebut RT RW jadi pengawas paling dekat lah ya Pak, Iya, dengan keluarga dan juga para betul, pekerja rumah betul. tangga. Nah soal nanti mediasinya itu akan diatur dalam peraturan pelaksanaan. Oke, nah ini Pak belum menjawab pertanyaan saya yang pertama tadi. Apa itu? Kalau kita melihat mungkin akan ada yang resisten Pak, atau mungkin Apa itu? Resistennya apa itu? tidak menyetujui atau tidak mengikuti dari para pemberi kerja dengan pekerja rumah tangganya yang mungkin kita kan sulit untuk mengawasi Ya, karena ini kan ranah setiap privat. undang-undang yang berlaku di Indonesia ini itu harus tunduk, ya kan? Maka ranah privat ini dengan adanya keberlakuan RT dan RW itu akan sangat mudah diketahui. Ya, Oke. artinya RT dan RW ini kan juga akan mempertanyakan, Mhm. kamu sudah daftar belum Pak, Bu? Ini Oke. pekerja rumah tangganya, minimal kan tentu kan didaftarkan. Oke. Jadi RT RW itu udah tahu. Selama ini kan kita nggak, kalau di Jakarta ini kan nggak tahu pekerja rumah tangganya siapa. Jadi kan as human being kan sehingga ada jaminan bagi setiap manusia yang berada di manapun berada, termasuk sebagai pekerja rumah tangga, itu hadir negara di situ. Baik. Gitu loh. Oke, udah dapat poin yang ini. Nah, terus Pak, untuk terkait dengan kualifikasi. Nah, ini kan kita mengharapkan adanya kualifikasi yang lebih baik lah dari pekerja rumah tangga dengan adanya undang-undang PPRT ini. Nah, ke depan akan seperti apa, Pak? Ya Apakah kan akan di ada? situ ada jaminan pelatihan vokasi dari Oke. pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sebagainya. Ya artinya kan nanti ini akan bergeser ya. Mhm. Jadi sebelumnya itu ada majikan dengan pembantu atau babu, ya kan? Baik bergeser menjadi asisten rumah tangga, bergeser sekarang menjadi pekerja rumah tangga. Nah, boleh jadi nanti pekerja rumah tangga yang hari ini informal akan bergeser, kemungkinan akan bergeser menjadi pekerja formal, Mhm. gitu loh. Tetapi kapan dia akan menjadi penghargaan itu? Ya mulai sekarang ini. Kalau dalam 2 dekade tidak jadi-jadi, ya kita jadikan, kita laksanakan agar minimal menjadi equality before dulu. Equal, semuanya sama kedudukannya sebagai hubungan hukum antara pekerja dengan pemberi kerja dengan segala hak dan kewajibannya. Oke. Itu sama semua kedudukan. Nanti akan ada pelatihan Pak dari pemerintah. Ada nanti ya pelatihan khusus terkait vokasi yang dimana nanti pemberi kerja mungkin memerlukan satu kemampuan daripada para pekerjanya di rumah, tambahan-tambahan ya, yang mungkin juga nanti dalam rangka untuk kemampuan keterampilan yang meningkat itu dengan kepentingan untuk menaikkan upah, kan Yes. gitu kan seperti Oke, itu. berarti P3RT-nya juga termasuk nih untuk bisa Kalau memberikan pelatihan. P3RT jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan P3RT. P3RT. Oke. Gitu. Nah, P3RT kan yang penyaluran, tapi saya kira ada 40, 50, 60, 40%, 70, 30, di mana PRT, pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja itu langsung berhubungan ya. Oke. Tidak semua lewat jasa. P3RT ya Pak ya. Yes. Nah, untuk vokasi ataupun pelatihan seperti itu berlaku nggak Pak untuk para pekerja rumah tangga yang saat ini sudah bekerja di rumah si pemberi kerjanya? Ya itu justru calon pekerja rumah tangga maupun pekerja rumah tangga. Jadi itu akan mendapatkan fasilitas untuk pelatihan tadi. Oke. Ya kan? Nanti mengenai peraturan pelaksanaannya itu 1 tahun paling lama. Oke. Pertanyaan tadi, apakah undang-undang ini menunggu secara utuh? Menurut saya tidak. Hal-hal yang tidak diatur secara khusus itu sudah berlaku semenjak menjadi lembaran negara. Oke. Nah, kita menunggu 1 tahun nih Pak. Aturan turunan seperti apa yang diharapkan Balek Pak? Ya kan peraturan pelaksanaan itu terkait dengan pelatihan tadi satu. Yes. Yang kedua terkait dengan terjadinya perselisihan lembaga yang tadi itu loh. Ya. Bagaimana dia memberikan rekomendasi sehingga keputusan rekomendasi daripada lembaga EDR atau Alternative Dispute Resolution itu memberikan rekomendasi kepada pemberi kerja apakah karena gaji belum dibayar segera bayar. Oke. Gitu. Oke. Jadi jaminan ini yang sehingga tidak dimungkinkan untuk para pihak itu untuk lari ke pengadilan yang berakibat kepada habisnya waktu, kemudian bisa jadi nanti ada gugatan imaterial dan sebagainya. Oke. Jadi kita stop di situ. Di Berarti lembaga yang ada di Kemenaker. Kemenaker itu. Berarti undang-undang PPRT ini sudah mempertimbangkan bukan hanya Jadi kepentingan. makanya bukan hanya sudah, Mbak. Kita ini tidak mungkin
membuat suatu undang-undang yang kemudian menghasilkan yang kekosongan hukum. Oke. Ya kan semuanya harus berisi full, maka oleh karena itu tidak bisa bikin undang-undang itu tergesa-gesa. Kecuali kalau 1, 2, 3 pasal. Oke. Ini pasal pertama sampai pasal selesai itu dibuat. Nah, maksud saya tadi itu mempertimbangkan kepentingan bukan hanya PRT, tapi juga pemberi kerja dan juga ada jaminannya. P3RT-nya. Iya, semuanya ada jaminannya. Oke. Manakala ada ketentuan yang mengatur, berarti ada legal standing-nya di situ. Oke. Nah, kita akan bahas lagi Pak terkait mungkin dampak panjang ke depan dari adanya undang-undang PPRT ini. Iya. Dan pemirsa tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Masih terkait Undang-Undang PPRT pemirsa di Kabar Nusantara. Pak Bob Hasan, kalau terkait dengan pekerja rumah tangga yang saat ini sudah bekerja namun usianya masih di bawah 18 tahun. Nah itu bagaimana Ya. Pak? Jadi kemarin kita sudah memastikan bahwa ada pasal yang menerapkan bahwa tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur 18 tahun. Ya artinya itu sudah menerapkan itu. Kemudian ada ketentuan peralihan kita yang menyatakan bahwa di bawah 18 tahun yang kemudian karena sudah menikah ya semenjak undang-undang ini berlaku itu masih boleh. Dikecualikan berarti ya Pak ya? Dikecualikan seperti itu di ketentuan peralihan. Tetapi kalau tidak menikah, kemudian usia di bawah 18 tahun, itu sudah melanggar undang-undang perlindungan anak maupun juga ketenaga kerjaan. Yang mempekerjakan orang di bawah umur, itu kan kecakapan. Oke. Maka kan ada gini loh, di 1320 KUH Perdata, setiap pekerja rumah tangga itu akan bersepakat dengan pemberi kerja. Jadi KUH Perdata itu adalah apa? Dia harus sadar. Dia adalah harus ya memang tidak akibat yang haram atau yang harus yang halal. Jadi kesepakatan yang dibangun itu harus memang di antara kedua pihak itu saling sadar, saling memahami dan bukan akibat karena yang haram. Ya ada itikat baik di situ. Itu 1320 KUH Perdata. Terus bagaimana mungkin ketika dia membuat kesepakatan bahwa dia umurnya di bawah 18 tahun yang dianggap sebagai tidak memiliki atau di bawah sadar tadi. Karena jadi gitu loh. Cukup umur merupakan satu catatan di KUH Perdata tadi. Oke. Nah, maka ketika KUH Perdata ini dilanggar, itu juga sudah sama saja dengan bahwa perjanjian tersebut tidak beritikat baik. Oke. Nah, kalau perlindungan anak, mempekerjakan anak di bawah 18 tahun. Kalau di TPPU pidana, mempekerjakan anak di bawah umur dianggap melakukan perdagangan orang. Nah, hal-hal Itu seperti sebenarnya kan sudah masuk di dalamnya. Maka oleh karena itu kita dalam pasal tersebut memuat bahwa 18 tahun tidak boleh dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga. Tapi kemudian bahwa dia sudah menikah dikecualikan. Oke. Itu dalam ketentuan peralihan. Oke. Nah, ini sesuatu hal yang baru yang ditekankan di Undang-Undang PPRT ini, Pak. Iya. Nah, akan disosialisasikan. Gimana skemanya, Pak? Ya bagaimana mungkin kita mau judulnya pelindungan pekerja rumah tangga. Kalau yang umur sembarangan kita biarkan. Yes. Nah, itu loh. Jadi nanti hukum ini akan tentunya setelah menjadi undang-undang, tanggal 1 Mei nanti akan menjadi lembaran negara, nomor lembaran negara ini berlaku, ya sudah. Berarti itu berlaku dan semua masyarakat Indonesia harus tunduk. Nah, proses sosialisasinya mungkin ke masyarakat, bahkan sampai ke tingkat desa-desa, seperti apa nanti, Pak? Ya kalau sosialisasi itu kan tentang perundang-undangan. Ya. Artinya kalau di perangkat desa-desa itu ada pertanggungjawaban daripada kabupaten untuk melakukan itu. Oke. Jadi setiap undang-undang itu akan berlaku dan kemudian pola sosialisasinya juga akan berbeda dengan bukan lagi dengan pasal-pasal bicaranya tentang bagaimana para pekerja rumah tangga nanti mendapatkan BPJS, kesehatan maupun ketenagakerjaan, kemudian mendapatkan pelatihan. Kan jadi pelatihan vokasi itu berlaku bagi pra atau calon PRT Yes. atau pekerja rumah tangga yang tadi saya katakan dalam konteks kepentingan daripada pemberi kerja, dia perlu pekerja rumah tangga ini pelatihan misalkan masa khusus atau apa. Gratis itu, Pak? Ya itu tergantung nanti yang disiapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun juga P3RT. Oke. Itu perusahaan yang penyalur. Oke. Nah, kalau kita berbicara soal dampak ekonominya secara jangka panjang nih, Pak. Iya. Kalau Bapak melihat, apakah ini memang membantu perbaikan ekonomi bagi para pekerja rumah tangga atau justru memberatkan para pemberi kerja, Pak, Undang-Undang PPRT Saya ini? melihat Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini bukan hanya sekedar ekonomi,
tetapi martabat, dignity, tentang hak asasi. Ya, artinya apa? Yang selama ini, coba bayangkan, setiap RT RW, kalau ada pemberi kerja atau di rumah, ada pekerja rumah tangga, belum tentu RT RW-nya mengenal. Yes. Ya, paling hanya mengenal wajah dan sebagainya. Tetapi ketika dikenal, maka RT RW ini juga akan mengelola pekerjaannya, tugasnya sebagai lingkungan, ya. Dia mengetahui warga-warganya yang ada di situ, sekalipun itu pekerja rumah tangga. Oke. Ya. Walaupun KTP-nya dari desa tertentu, kemudian dia bekerja di desa yang lain, dan ini bukan berarti orang ini numpang atau segala macam, tetapi sebagai pekerja rumah tangga itu sebagai bagian daripada tanggung jawab daripada RT RW. Jadi menurut saya di sini adalah memastikan atau adanya suatu kepastian hukum, ya, bahwa selain daripada bergesernya antara sebagai pembantu rumah tangga menjadi pekerja rumah tangga, ya, asisten rumah tangga ini kan ya mungkin agak-agak ya apa lebih melunakkan lah bahasa, ya, sehingga tidak terlalu agak majikan atau apa gitu, ya, dengan pembantu, dengan atau yang kalau zaman dulu itu perbudakan, ya. Jadi ini kan pergeseran-pergeseran ini. Oke. Berarti sebenarnya tidak memberatkan juga, Pak, karena di dalam Undang-Undang PPRT ini tidak ada disebutkan angka pasti atau angka minimum untuk upah dari pekerja rumah tangga, ya, Pak, ya? Iya, tidak. Itu kesepakatan. Jatuhnya kalau kesepakatan itu kan pemberi kerja akan menyadari, oh mungkin kalau masak karena si ibu ini suaminya lebih senang masakan ibunya, maka mungkin pekerja rumah tangganya mungkin cuci baju aja. Termasuk lingkup pekerjaannya juga, ya, Pak, ya? Itu akan menjadi kesepakatan dengan sendirinya. Dan pekerja rumah tangga juga kadang-kadang pasti dengan sudah adanya undang-undang ini, mereka kan punya alat tawar besok, ya. Oke. Alat tawar bahwa apa? Saya mesti kerjaan ini, kerjaan ini, kerjaan ini. Loh, kalau salary saya segini, saya kurang lah. Itu kan jadi begitu. Ya kan? Nah, tapi kalau pemberi kerjanya menyadari bahwa sudah nyapu lah, sudah masak lah, sudah nyuci lah, sudah apalah semuanya. Anaknya 3, 4. Ya kalau gaji 1,5 juta, ya mungkin pekerja rumah tangganya juga akan berpikir 2 kali. Tetapi kalau hanya nyuci saja, setrika dan sebagainya, ya mungkin bisa diambil keputusan. Jadi kesepakatan itulah yang saya maksudkan tadi, masing-masing akan menyadari. Yang pemberi kerja menyadari, yang penerima kerja juga menyadari. Oke. Gitu. Nah, kedepannya, Pak, kalau DPR khususnya Balik melihat mengatakan bahwa Undang-Undang PPRT ini berhasil, apa indikatornya, Pak? Mungkin selama 2 tahun ke depan. Ya, kalau menurut saya keberhasilan kita tidak dalam ukuran bagaimana rasanya, ya. Itu bagaimana rasa yang sebagai pekerja rumah tangga, asosiasinya maupun NGO-nya. Tetapi kalau di kami ada kepuasan karena apa? Kami menyusun pasal-pasal materi muatan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu tidak serta-merta, kemudian yang kedua menampung betul-betul pandangan-pandangan, kemudian melihat juga ke beberapa negara yang menerapkan perlindungan. Nah, kemudian kita juga di Balik kan juga ada menyusun pekerja migran, ya, perlindungan pekerja migran Indonesia, ya, P2MI. Jadi bagaimana mungkin kita akan menagih sebuah hal yang melindungi dan mengatur kepada pekerja migran kita yang ada di luar negeri, sementara di dalam negeri bagi orang luar negeri melihat tidak ada kepastian hukum. Yes. Jadi kalau ada asas hukum perdata itu namanya ademptio contrario. Bagaimana mungkin Anda bisa menuntut warga negara Anda yang ada di Malaysia, di Singapura ataupun di negara-negara lain, ketika Indonesia dipertanyakan apa jaminan kehidupan bagi pekerja rumah tangga sebagaimana yang mereka bekerja di luar negeri ini. Nah, ketika undang-undang ini sudah ada, maka ini akan menjadi alat tawar yang ada satu perimbangan. Sehingga tuntutan kita sebagai sebuah negara kepada negara lain, destinasi atau tempat pekerja migran kita bekerja, itu dapat jaminan. Karena melihat bahwa apa? Negara kita ada kepastian hukumnya. Ya, dia menjamin setiap warga negaranya sebagai pekerja rumah tangga, maka menjadi tuntutan juga di luar negeri dan negara-negara tersebut akan melihat, gitu loh. Oh ya, Indonesia bisa menuntut kepada negara kita seperti ini karena dia sendiri dengan warga negaranya bisa menjamin daripada dignity, martabat daripada pekerja rumah tangganya. Keren nih, Pak. Iya, jadi bukan hanya untuk P2MI tapi juga gimana untuk para pekerja yang ada di Indonesia juga. Nah, kalau ke depan nih, mungkin yang terakhir,
Gimana DPR RI khususnya Balik Pak bisa memastikan bahwa Undang-Undang PPRT ini benar-benar menjadi kado indah bagi para pekerja rumah tangga, termasuk ini untuk pembentukan aturan turunan selama 1 tahun ke depan. Bagaimana pengawasan dari DPR Pak? Saya di penutupan paripurna kemarin sudah menyampaikan, habislah gelap, terbitlah terang. Ya. Jadi habis gelap sebenarnya, nggak pakai lah sebenarnya. Tapi ya sudah, karena apa? 22 tahun itu waktu yang cukup lama, ya artinya apa yang menjadi harapan, hope daripada publik dalam konteks ini adalah para pekerja rumah tangga ini dapat kemudian menjawab, ya. Undang-undang ini dapat menjawab bahwa setiap apa yang akan kita lakukan nanti ini sudah ada pijakan hukumnya. Jadi habislah gelap, terbitlah terang. Ya, terang itu adalah apa? Bahwa ada jaminan hukumnya, ada kepastian hukum terkait dengan salary, perlindungan, BPJS, kesehatan BPJS tenaga kerja, kemudian juga ada masa cuti, masa istirahat, dan sebagainya yang diatur semuanya dalam kesepakatan. Sehingga apa? Para pekerja rumah tangga itu sejajar dengan pemberi kerja. Baik, langsung pemirsa dari pembuat undang-undangnya Pak Bob Hasan, langsung dari Kepala dan Ketua Badan Legislasi DPR RI. Pak, terima kasih atas diskusi kita dan tentunya dari hasil diskusi ini pemirsa kita akhirnya bisa memahami sebenarnya apa yang berubah dari Undang-Undang PPRT, apa yang harus dilakukan oleh pemberi kerja dan bagaimana undang-undang ini bisa menjadi payung hukum bagi para pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia. Dan sekian untuk episode kali ini. Anda juga dapat tulis di kolom komentar kita mau bahas apa lagi dan mungkin juga dengan Pak Bob Hasan selanjutnya. Saya Elisa Purba, sampai jumpa.